Kubakar lukisan suamiku yang kukira untukku, ternyata untuk janda tetangga dan alasannya bikin aku sedih. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku selalu merasa istimewa setiap kali Mas Yusuf mengajakku ke studionya untuk melukis. Di ruangan kecil yang dipenuhi aroma cat minyak dan terpaan cahaya matahari sore, aku duduk di kursi kayu favoritku, sementara ia berdiri di depan kanvas dengan kuas di tangan. Setiap guratan yang ia buat seolah menyempurnakan bentuk wajahku, menangkap setiap detail dari ekspresi dan lekuk tubuhku. Namun, seiring waktu, aku mulai menyadari satu hal, lukisan itu tak pernah selesai. Setiap kali aku bertanya, kapan lukisanku selesai, Mas? Ia hanya tersenyum samar dan menjawab, belum sempurna. Aku ingin percaya padanya, ingin yakin bahwa ia hanya ingin hasil terbaik untukku. Tapi lama-kelamaan, perasaan gelisah itu mulai muncul, menggeliat di dalam hatiku seperti benang kusut yang semakin sulit diuraikan. Mas Yusuf mulai sering pulang larut malam. Ia bilang ada pameran yang harus ia hadiri, ada pertemuan seniman yang penting. Aku ingin percaya, sungguh, tapi mengapa setiap kali ia kembali, ada aroma asing yang melekat pada bajunya? Campuran parfum lembut yang bukan milikku, samar-samar tetapi cukup membuat dadaku berdesir. Aku mencoba mengusir pikiran buruk yang mulai menggerogoti kepalaku. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya kecemasan yang tak berdasar. Tetapi, semakin hari, semakin banyak kejanggalan yang kutemukan. Ponselnya yang dulu sering ia tinggalkan sembarangan, kini selalu ia bawa kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Sesekali, aku melihatnya mengetik pesan dengan ekspresi serius, lalu buru-buru menghapusnya sebelum aku sempat melihatnya. Rasa penasaran itu berubah menjadi kegelisahan yang mengganggu. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya, mencari tanda-tanda yang bisa menjelaskan perubahan ini. Tapi Mas Yusuf tetap tenang, tetap bersikap seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang salah. Suatu malam, aku terbangun dan mendapati tempat di sampingku kosong. Aku menahan napas, mendengar suara samar dari ruang studionya. Dengan hati-hati, aku berjalan mendekat, lalu mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Di dalam, Mas Yusuf berdiri di depan kanvas besar, melukis dengan ekspresi yang begitu intens. Aku menahan diri untuk tidak masuk, hanya mengamati dari kejauhan. Tetapi, ada sesuatu yang membuatku ingin menerobos masuk, sesuatu yang terasa tidak benar. Aku memperhatikan kanvas itu dengan saksama. Aku seharusnya melihat diriku di sana. Tetapi, semakin aku memandangi guratan-guratan kuasnya, semakin aku menyadari bahwa lukisan itu, bukan aku. Darahku berdesir. Jantungku berdebar kencang. Siapa yang ada dalam lukisan itu? Dan mengapa Mas Yusuf tampak begitu terobsesi menyelesaikannya, sementara lukisanku tetap dibiarkan tak pernah selesai? Aku ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan. Tetapi, sesuatu dalam diriku menahanku malam itu. Aku memilih kembali ke tempat tidur, membiarkan pertanyaan itu mengendap dalam pikiranku, menunggu waktu yang tepat untuk menemukan jawabannya. Namun, aku tahu, sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam rumah tangga kami. Ada sesuatu yang disembunyikan Mas Yusuf dariku. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan mencari tahu apa itu. Hari itu, aku memutuskan untuk membersihkan studio Mas Yusuf. Bukan hanya karena studio itu mulai berdebu dan berantakan, tetapi juga karena aku merasa ada sesuatu yang harus kutemukan. Kecurigaanku semakin kuat sejak malam itu, saat aku melihatnya melukis seseorang yang bukan aku. Ada dorongan di dalam diriku yang tak bisa kubendung lagi. Aku harus tahu apa yang sedang terjadi. Aku mulai dengan merapikan kuas-kuas yang berserakan di atas meja kayu panjang, membersihkan noda-noda cat yang mengering di lantai, lalu mengatur kembali buku-buku referensi seninya yang bertumpuk di sudut ruangan. Tapi mataku terus bergerak, mencari sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang disembunyikan. Lalu, di bawah tumpukan kanvas bekas, aku melihat sebuah buku sketsa tua. Sampulnya berwarna coklat pudar, dengan sedikit bercak cat yang mengering di beberapa sudutnya. Ini bukan buku sketsa yang biasa kulihat.
Jantungku berdegup lebih cepat saat aku mengambilnya dan meniup debu yang menempel di permukaannya. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka halaman pertama. Gambar pertama yang kulihat membuat nafasku tertahan. Itu bukan aku. Itu bukan lukisan-lukisan yang biasa Mas Yusuf buat tentangku. Guratannya begitu halus, ekspresinya begitu hidup, dan yang lebih mengejutkan, aku mengenal wajah itu. Vira. Tanganku gemetar saat membalik halaman berikutnya. Ada sketsa wajahnya dalam berbagai ekspresi, tersenyum, termenung, bahkan dalam pose-pose yang lebih intim. Mataku membelalak saat menemukan satu sketsa yang membuat dadaku mencelos. Itu adalah gambar Vira, duduk di sofa dengan gaun tipis yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan jelas. Hatiku seolah hancur berkeping-keping. Ini bukan sekadar inspirasi. Ini bukan sekadar sketsa biasa. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang lebih dalam daripada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku menutup buku sketsa itu dengan kasar, dadaku naik turun menahan gelombang emosi yang membuncah. Kepalaku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak berani kuutarakan sebelumnya. Sejak kapan Mas Yusuf mulai menggambar Vira? Mengapa ia begitu terobsesi padanya? Dan yang lebih menyakitkan, apakah ini berarti ia telah mengkhianatiku? Aku mencoba berpikir jernih, tetapi rasanya mustahil. Bayangan-bayangan mulai bermunculan di kepalaku, Mas Yusuf yang pulang larut malam, parfum asing yang melekat di bajunya, ponselnya yang selalu ia sembunyikan dariku. Semua kepingan itu mulai membentuk gambaran yang lebih besar, gambaran yang tak ingin kulihat. Aku terduduk di lantai studio, menggenggam buku sketsa itu erat-erat. Air mataku mulai mengalir, tetapi aku cepat-cepat menyekanya. Aku tidak boleh lemah. Jika ada sesuatu yang terjadi di balik punggungku, aku harus tahu kebenarannya. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkan kecurigaan ini menghancurkanku sedikit demi sedikit. Dengan tangan masih gemetar, aku menyelipkan buku sketsa itu ke balik gaunku. Aku harus menyelidikinya lebih jauh. Aku harus mencari tahu apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar gambar-gambar ini. Dan yang paling penting, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Mas Yusuf dan Vira. Aku tak bisa tidur semalaman. Bayangan sketsa-sketsa itu terus berputar di kepalaku, menghantui setiap tarikan nafasku. Aku berulang kali bertanya pada diriku sendiri, apakah aku hanya terlalu curiga? Atau apakah ini memang bukti yang tak terbantahkan bahwa ada sesuatu antara Mas Yusuf dan Vira? Pagi itu, aku bertekad untuk mencari jawaban. Aku tak bisa hanya duduk diam dan membiarkan pikiranku tersiksa oleh ketidakpastian. Aku harus bertemu dengan Vira. Aku harus melihatnya langsung, menatap matanya, dan mencari tahu apakah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dengan hati yang berdebar, aku melangkah keluar rumah, menuju rumah Vira yang hanya berjarak beberapa rumah dari tempatku. Aku berusaha menjaga ekspresiku tetap tenang, meskipun di dalam dadaku ada badai yang bergemuruh. Aku mengetuk pintu dengan ragu-ragu. Tak lama, pintu terbuka, dan di hadapanku berdirilah Vira. Ia tampak seperti biasanya, anggun, dengan senyum ramah yang selalu ia tunjukkan pada siapapun. Rambutnya yang panjang tergerai rapi, dan ada aroma samar lavender yang menguar darinya. "Asti, ada apa pagi-pagi begini?" tanyanya dengan nada ramah. Aku menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata dengan hati-hati. Aku tak ingin terlihat mencurigakan. Aku ingin meminjam tepung. Aku kehabisan dan belum sempat ke warung. Vira tersenyum kecil. "Oh, tentu. Tunggu sebentar ya," katanya sambil berbalik dan berjalan masuk. Aku mengamati sekeliling rumahnya. Tak ada yang aneh, tak ada tanda-tanda keberadaan Mas Yusuf di sini. Tapi, bagaimana dengan sesuatu yang tidak bisa kulihat? Bagaimana dengan hal-hal yang terjadi di balik pintu yang tertutup? Tak lama kemudian, Vira kembali dengan sebungkus tepung di tangannya. Aku menerimanya dengan senyum tipis, lalu berpura-pura santai. "Oh ya, aku dengar Mas Yusuf sering sibuk belakangan ini. Dia banyak kerjaan di studionya," kataku, mengamati reaksinya. Vira mengangguk pelan. "Iya, aku dengar dia sedang mempersiapkan lukisan untuk pameran, kan?" jawabnya, tanpa menunjukkan tanda-tanda kegugupan. Aku menelan kekecewaan yang tiba-tiba muncul.
Jika memang ada sesuatu di antara mereka, Vira benar-benar pandai menyembunyikannya. Ia tampak terlalu tenang, terlalu alami. Namun, ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa tak nyaman. Bukan kebohongan yang jelas, bukan rasa bersalah yang nyata, tapi sesuatu. Sesuatu yang tak bisa langsung kutafsirkan. Aku berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Oh ya, aku sempat lihat beberapa sketsa Mas Yusuf di studionya. Dia menggambar banyak sekali wajah perempuan, beberapa di antaranya mirip kamu. Aku melihat perubahan sekilas di wajah Vira. Sangat halus, hampir tak terlihat. Tapi aku menangkapnya, kedipan yang sedikit lebih lama dari biasanya, bibirnya yang sedikit mengerut sebelum ia berbicara. Benarkah? Katanya dengan nada datar. Mungkin dia hanya terinspirasi. Seniman sering begitu kan? Aku tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan gejolak dalam hatiku. Mungkin jawabku pendek. Aku tahu aku tidak akan mendapatkan jawaban langsung hari ini. Tapi setidaknya, aku sudah melihat sesuatu yang mungkin kecil, tapi cukup bagiku untuk terus menggali lebih dalam. Saat aku melangkah pulang, aku sadar satu hal, aku tidak bisa hanya bertanya-tanya dalam hati. Aku harus menemukan kebenaran, tidak peduli seberapa menyakitkan itu nantinya. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap buku sketsa yang kutemukan di studio Mas Yusuf. Berulang kali aku membuka halamannya, melihat sketsa-sketsa wajah Vira yang terasa begitu intim, seolah-olah Mas Yusuf mengenalnya lebih dalam daripada yang ku ketahui. Aku merasakan panas di dadaku, campuran amarah, cemburu, dan rasa sakit yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Di sampingku, secangkir teh yang tadi kubuat kini telah mendingin, tak tersentuh. Aku tak bisa fokus pada apapun. Yang ada di pikiranku hanyalah bagaimana aku telah dikhianati oleh orang yang selama ini kupercaya. Aku bangkit, berjalan ke studio dengan langkah berat. Aku menyalakan lampu dan menatap semua lukisan yang menggantung di dinding. Lukisan-lukisan wajahku yang tak pernah selesai, sketsa-sketsa tubuhku yang selalu terasa kurang di mata Mas Yusuf. Namun, di sudut ruangan, aku melihat sesuatu yang membuat darahku mendidih. Lukisan besar yang tadi malam kulihat, yang menggambarkan wajah seseorang yang bukan aku, kini sudah lebih sempurna. Setiap guratan kuasnya seolah mencurahkan seluruh perasaan dan obsesinya. Dan tidak ada lagi keraguan, itu wajah Vira. Aku merasakan sesuatu dalam diriku meledak. Ini bukan sekadar kecurigaan lagi. Ini bukan sekadar inspirasi biasa. Ini adalah bukti yang nyata bahwa Mas Yusuf telah menempatkan Vira di dalam pikirannya lebih dari yang seharusnya. Tanganku gemetar saat aku meraih kanvas itu. Aku menariknya dari dudukannya, lalu menyeretnya ke halaman belakang. Nafasku memburu, emosiku membara. Aku tidak peduli apakah ini tindakan yang terlalu impulsif, aku tidak peduli apakah aku akan menyesalinya nanti. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan lukisan ini ada. Dengan tangan gemetar, aku mengambil pemantik api dari atas meja. Sekali klik, nyala kecil muncul, bergetar di ujung jariku. Aku menatap api itu sejenak, lalu tanpa ragu, aku menyalakan sudut kanvas. Api menjalar dengan cepat, menggerogoti wajah Vira yang ada di atas kanvas itu. Aku berdiri di sana, menyaksikan bagaimana api melahap setiap detail yang Mas Yusuf buat dengan penuh ketelitian. Aku merasakan semacam kepuasan yang aneh, seolah-olah aku sedang membakar bukan hanya lukisan itu, tetapi juga rasa sakit yang selama ini menggerogoti hatiku. Namun, sebelum api benar-benar menghabiskan semuanya, aku mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa di belakangku. "Asti, apa yang kau lakukan?" Aku berbalik, dan di sana berdiri Mas Yusuf dengan wajah terkejut dan penuh amarah. Ia berlari ke arah lukisan yang sudah hampir menjadi abu, berusaha menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Aku menatapnya dengan mata yang penuh luka dan kebencian. "Aku membakar pengkhianatanmu," kataku dengan suara bergetar. Mas Yusuf menggeleng, matanya dipenuhi kemarahan yang bercampur kepanikan. "Kau tidak mengerti, Asti. Itu bukan seperti yang kau pikirkan." Aku tertawa sinis. "Bukan seperti yang kupikirkan? Lalu apa, Mas? Kau melukis Vira karena dia inspirasimu?"
Kau menggambarnya dengan begitu detail karena kau mengaguminya? Aku sudah melihat semuanya, Mas. Buku sketsamu, semua sketsa Vira. Aku bukan orang bodoh. Mas Yusuf menatapku dengan rahangnya mengeras, seolah ia sedang menahan sesuatu. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar kehabisan kata-kata. Aku melangkah maju, menatapnya tajam. Katakan padaku, Mas. Apakah kau mencintainya? Hening. Mas Yusuf tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, mengalihkan pandangannya dariku, seolah mencari kata-kata yang tepat. Tapi bagi seorang istri, keheningan itu sudah lebih dari cukup. Aku tertawa kecil, meski rasanya lebih seperti isakan. Aku mengerti sekarang. Aku berbalik dan melangkah menuju rumah, meninggalkan Mas Yusuf berdiri di depan sisa abu lukisannya. Aku tak tahu apakah aku masih bisa mempercayainya. Aku tak tahu apakah aku masih bisa bertahan di dalam pernikahan ini. Yang aku tahu, mulai malam ini, tidak akan ada lagi lukisan yang tak pernah selesai. Karena aku tak lagi ingin menjadi bagian dari karya seni yang tidak pernah cukup bagi suamiku sendiri. Begitu aku masuk ke dalam rumah, Mas Yusuf menyusulku dengan langkah cepat. Aku bisa mendengar deru nafasnya yang masih tak beraturan, entah karena emosi atau karena ia baru saja berlari ke belakang rumah untuk menyelamatkan lukisannya yang kini hanya tersisa abu. Asti, dengarkan aku. Suaranya memecah keheningan di ruang tamu. Aku berhenti di tengah ruangan, tetapi tak menoleh padanya. Dadaku masih bergemuruh dengan kemarahan dan sakit hati. Aku menggenggam tanganku erat, berusaha menenangkan diri, tetapi rasanya mustahil. Apalagi yang mau kau katakan, Mas? Suaraku rendah, hampir berbisik, tapi penuh dengan emosi yang tertahan. Kau mau bilang kalau aku salah? Kalau semua ini hanya kesalahpahaman? Kalau semua sketsa itu hanya kebetulan? Mas Yusuf menghela napas panjang. Aku bisa mendengar langkahnya mendekat, tapi aku melangkah menjauh. Aku tak ingin dekat dengannya. Aku tak ingin merasakan keberadaannya terlalu dekat saat ini. Aku hanya terinspirasi olehnya, Asti. Itu bukan berarti aku mencintainya, katanya akhirnya, suaranya terdengar putus asa. Aku tertawa kecil, getir. Terinspirasi? Mas, kau melukis wajahnya lebih banyak daripada wajahku sendiri. Kau menghabiskan waktu berjam-jam di studiomu, menciptakan sesuatu yang bahkan tak berani kau tunjukkan padaku. Kau menggambar setiap lekuk wajahnya dengan detail, seolah-olah dia adalah bagian dari hidupmu yang tak bisa kau lepaskan. Aku berbalik, menatapnya untuk pertama kalinya sejak insiden tadi. Mata kami bertemu, milikku penuh kemarahan dan pengkhianatan, sementara matanya, aku tak tahu. Ada rasa bersalah di sana, tapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dalam, yang belum bisa kupahami sepenuhnya. Aku tidak bisa menjelaskannya, Asti. Kenapa tidak bisa? Aku menaikkan suaraku, sesuatu yang jarang kulakukan. Kenapa kau terus bersembunyi di balik kata-kata kosong? Kalau kau memang tak mencintainya, kalau kau memang tak memiliki perasaan untuknya, kenapa kau harus menyembunyikan semuanya dariku? Mas Yusuf mengusap wajahnya dengan frustrasi. Aku takut kau salah paham. Aku menatapnya dengan mata penuh luka. Salah paham? Salah paham dari apa, Mas? Dari kenyataan bahwa kau menghabiskan waktu lebih banyak untuk melukis wajah seorang wanita lain daripada wajah istrimu sendiri? Dari kenyataan bahwa aku menemukan surat-surat penuh puisi untuknya? Dari kenyataan bahwa setiap malam kau pulang dengan bau parfum yang bukan punyaku? Mas Yusuf terdiam. Aku merasa seakan-akan dadaku dihantam sesuatu yang berat. Hening yang terjadi di antara kami justru terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran itu sendiri. Jawab aku, Mas, suaraku melemah, nyaris pecah. Kalau kau memang tidak mencintainya, kenapa aku merasa seolah-olah aku sudah kehilangan suamiku sejak lama? Aku melihat rahangnya mengeras, matanya berkaca-kaca, seolah ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tak bisa. Aku ingin ia membantah, ingin ia meyakinkanku bahwa aku salah, bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman besar. Tapi ia hanya berdiri di sana, diam, membiarkan dinding di antara kami semakin tebal dan tak tertembus. Aku menggeleng, air mata mulai mengalir di pipiku. Aku sudah lelah, Mas.
Aku sudah terlalu lama mencoba memahami sesuatu yang kau sendiri tak mau jelaskan. Aku bukan boneka yang hanya bisa menunggu tanpa kejelasan. Aku bukan objek yang hanya kau gunakan saat kau butuh inspirasi. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar, meninggalkannya di ruang tamu. Aku bisa mendengar nafasnya yang berat, bisa merasakan ketegangan yang masih menggantung di udara. Tapi aku tak peduli lagi. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar meragukan apakah pernikahan ini masih bisa diselamatkan. Setelah pertengkaran itu, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku dan Mas Yusuf mulai jarang berbicara. Bahkan saat kami berpapasan di ruang tamu atau dapur, tak ada lagi kehangatan, tak ada lagi percakapan ringan seperti dulu. Rumah ini terasa semakin sunyi, seolah-olah ada sesuatu yang patah dan tak bisa diperbaiki. Namun, di balik semua luka yang kutahan, aku masih menyimpan satu pertanyaan besar dalam benakku, Vira. Aku tak bisa berhenti memikirkan wanita itu. Kenapa Mas Yusuf begitu terobsesi melukisnya? Apa yang membuatnya begitu istimewa hingga wajahnya memenuhi sketsa-sketsa dalam buku Mas Yusuf? Aku tahu, satu-satunya cara untuk memahami semuanya adalah dengan mencari tahu lebih dalam tentang Vira. Pagi itu, aku keluar rumah dengan niat yang sudah matang. Aku tak bisa hanya duduk diam, terjebak dalam rasa sakit yang tak berujung. Aku butuh jawaban. Aku berjalan ke rumah Bu Sari, tetangga yang sudah tinggal di sini jauh sebelum aku dan Mas Yusuf menikah. Bu Sari dikenal sebagai orang yang paling tahu segala hal tentang lingkungan ini, termasuk masa lalu para tetangga. Begitu aku tiba, Bu Sari sedang duduk di teras rumahnya, menyapu halaman. Ia tersenyum ketika melihatku datang. "Asti, tumben pagi-pagi begini ke sini. Ada apa, Nak?" Aku berusaha tersenyum, meskipun di dalam dadaku ada kegelisahan yang tak bisa kusembunyikan. "Saya cuma ingin ngobrol sebentar, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Bu Sari mengangguk dan mempersilakanku duduk di bangku kayu di teras. Ia menyeka tangannya dengan lap sebelum akhirnya duduk di sebelahku. "Ada apa? Kau kelihatan cemas." Aku ragu sejenak, tapi akhirnya aku memutuskan untuk langsung ke intinya. "Bu, saya ingin tahu lebih banyak tentang Vira." Wajah Bu Sari sedikit berubah. Ada sesuatu dalam ekspresinya, sedikit keraguan, sedikit kehati-hatian. "Kenapa tiba-tiba tanya tentang dia?" tanyanya, suaranya terdengar lebih rendah. Aku menggigit bibir, mencoba menyusun kata-kata dengan hati-hati. "Saya hanya penasaran. Saya dengar suaminya meninggal dalam kecelakaan, tapi saya tak pernah tahu detailnya. Apa benar ada sesuatu yang mencurigakan?" Bu Sari terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Asti, kau tahu sendiri orang-orang di sini suka berbicara. Banyak yang bilang macam-macam tentang Vira. Ada yang percaya kalau dia hanya wanita malang yang kehilangan suaminya. Tapi ada juga yang bilang, ada sesuatu yang lebih gelap di balik kematian suaminya." Aku menelan ludah, merasakan bulu kuduku sedikit meremang. "Maksudnya, Bu?" Bu Sari melirik ke arah rumah Vira, seolah memastikan bahwa tidak ada yang menguping. Lalu, dengan suara lebih pelan, ia berkata, suaminya, Damar, meninggal dalam kecelakaan mobil yang aneh. Mobilnya ditemukan terguling di luar kota, jauh dari tempat ia seharusnya berada. Saat itu hujan deras, jadi polisi menyimpulkan kalau ia kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Tapi ada beberapa hal yang janggal. Aku mencondongkan tubuh ke depan. "Apa yang janggal, Bu?" "Pertama, mobilnya ditemukan dengan pintu samping yang terbuka, seolah-olah ada seseorang yang keluar sebelum kecelakaan terjadi. Kedua, ada bekas sidik jari di setir yang bukan milik Damar. Polisi sempat menyelidiki, tapi tak pernah ada tersangka. Kasusnya akhirnya ditutup sebagai kecelakaan biasa." Aku merasakan dadaku semakin sesak. "Dan orang-orang mencurigai Vira?" Bu Sari mengangguk pelan. Tak ada bukti yang mengarah langsung padanya, tapi setelah kematian Damar, dia tak terlihat terlalu berduka. Beberapa bulan setelah itu, dia menjual hampir semua barang peninggalan suaminya dan hidup seperti biasa, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Aku terdiam. Aku mencoba memahami semuanya, mencoba menghubungkan potongan-potongan informasi yang baru saja kudapatkan dengan apa yang selama ini kulihat pada Mas Yusuf.
Jika benar ada sesuatu yang kelam di masa lalu Vira, apakah Mas Yusuf tahu? Dan jika tahu, kenapa ia tetap begitu terobsesi dengan wanita itu? Saat aku pulang ke rumah, pikiranku masih berkecamuk. Aku berdiri di depan pintu studio Mas Yusuf, ragu apakah aku harus masuk atau tidak. Aku tahu di dalam ruangan itu, ada jawaban yang kucari. Aku tahu, di balik lukisan-lukisan yang memenuhi dindingnya, tersembunyi rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Akhirnya, aku mengambil napas dalam-dalam dan mendorong pintu itu perlahan. Di dalam, aroma cat dan terpentin langsung menyergap hidungku. Aku melangkah ke dalam dengan hati-hati, menyapu pandanganku ke seluruh ruangan. Dan di sana, di sudut ruangan, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku berdesir. Sebuah lukisan baru. Bukan sketsa, bukan coretan di atas kertas. Ini adalah lukisan penuh, lebih besar daripada yang lain, dan lebih detail dari yang pernah kulihat sebelumnya. Aku menelan ludah. Lukisan itu bukan hanya wajah Vira, tetapi juga seorang pria di sampingnya. Seorang pria yang tak kukenal. Dan ada sesuatu di dalam mata pria itu, sesuatu yang membuat jantungku berdebar lebih cepat. Rasa takut. Aku melangkah mundur, dadaku terasa sesak. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini adalah sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan? Dan pertanyaan terbesar dari semuanya, jika Mas Yusuf tahu sesuatu tentang masa lalu Vira, kenapa ia tak pernah memberitahuku? Sejak malam itu, sejak pertengkaran kami dan sejak aku mengetahui tentang rahasia di balik keluarga Vira, Mas Yusuf menjadi seseorang yang asing bagiku. Ia tak lagi berbicara dengan hangat seperti dulu, tak lagi mencoba mencairkan suasana dengan lelucon kecil yang selalu berhasil membuatku tersenyum. Ia lebih sering menghabiskan waktu di studio, terkunci di dalamnya selama berjam-jam, seolah dunia luar tak lagi berarti baginya. Aku mencoba memahami, mencoba bertahan. Tapi semakin hari, aku semakin merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Bukan hanya pada pernikahan kami, tapi juga pada dirinya. Mas Yusuf bukan lagi suami yang kukenal. Ia lebih pendiam, lebih sering termenung, dan yang paling mengganggu, ia semakin jauh dariku. Aku melihatnya setiap malam, duduk di depan kanvas dengan mata yang kosong, kuasnya bergerak di atas kain putih itu, menciptakan sesuatu yang bahkan ia sendiri mungkin tak mengerti. Ia bekerja dalam diam, tanpa ekspresi, tanpa gairah seperti dulu. Jika aku mendekatinya, ia hanya menoleh sekilas dan kembali ke lukisannya, seolah-olah aku hanyalah bayangan di sudut ruangan. Malam itu, aku tak tahan lagi. Aku berdiri di depan pintu studio, mengumpulkan keberanian sebelum mengetuk. Tidak ada jawaban. Aku tahu ia ada di dalam, tapi ia memilih untuk mengabaikanku. Tanpa menunggu lebih lama, aku memutar kenop pintu dan mendorongnya perlahan. Pintu itu tak dikunci, dan aku melangkah masuk dengan hati-hati. "Mas," suaraku lirih, hampir bergetar. Mas Yusuf tak menoleh. Ia tetap duduk di depan kanvasnya, punggungnya tegak, tangannya terus bekerja seperti mesin. Aku memperhatikan lukisan di hadapannya, lagi-lagi wajah Vira. Kali ini, berbeda dari yang pernah kulihat sebelumnya. Wajahnya bukan sekadar sketsa biasa, bukan potret seorang wanita yang diam dan tenang. Tidak, kali ini wajah itu penuh emosi, mata yang lelah, bibir yang sedikit terbuka, ekspresi yang, entah bagaimana, terasa begitu nyata. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Ada sesuatu dalam lukisan itu yang membuat dadaku terasa sesak. "Mas," aku mencoba lagi, kali ini lebih tegas. "Kenapa kau jadi seperti ini?" Mas Yusuf akhirnya berhenti. Ia meletakkan kuasnya di atas palet, menarik napas panjang sebelum akhirnya menoleh padaku. Matanya gelap, ada lingkaran hitam di bawahnya, seolah ia tak tidur selama berhari-hari. "Apa maksudmu?" Suaranya serak. Aku menggenggam tanganku erat. "Kau berubah, Mas. Kau semakin jauh. Kau lebih sering mengurung diri di studio ini, melukis dia." Aku menatap tajam ke arah kanvas. "Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang kau sembunyikan dariku?" Ia menatapku lama, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu, ia menggeleng pelan. "Aku tidak menyembunyikan apapun, Asti." Aku tertawa kecil, getir. "Jangan bohong, Mas.
Kau bukan hanya sekadar terinspirasi olehnya. Ada sesuatu yang lebih dari itu, dan aku berhak tahu. Ia mengalihkan pandangannya, menatap lantai seakan mencari jawaban di sana. Aku bisa melihat ia menggigit bibirnya, sebuah kebiasaan yang hanya muncul saat ia sedang gugup atau menyembunyikan sesuatu. Aku hanya butuh waktu, katanya akhirnya. Aku menghela napas, kecewa. Waktu untuk apa? Untuk semakin menjauh dariku? Untuk terus membiarkan aku terjebak dalam ketidakpastian ini? Ia tidak menjawab. Aku mendekat, berdiri tepat di hadapannya. Mas, jika kau masih mencintaiku, tolong, jangan buat aku merasa seperti orang asing dalam rumah ini sendiri. Mas Yusuf menatapku, dan untuk pertama kalinya sejak malam pertengkaran itu, aku melihat sesuatu di matanya, kesedihan. Tapi bukan hanya itu. Ada ketakutan di sana. Ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku mencintaimu, Asti, katanya pelan. Tapi ada hal-hal yang sulit dijelaskan. Dadaku semakin sesak. Ceritakan padaku, Mas. Apa yang sulit dijelaskan? Tentang Vira? Tentang lukisan-lukisan ini? Aku melirik kanvas di belakangnya. Atau tentang sesuatu yang lebih dari itu? Ia terdiam. Aku tahu aku tak akan mendapatkan jawaban malam ini. Dan entah mengapa, itu justru semakin membuatku takut. Malam itu, setelah perbincangan kami yang tak menghasilkan jawaban apapun, aku tak bisa tidur. Pikiranku terus berputar, dihantui berbagai pertanyaan yang belum menemukan ujungnya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mas Yusuf? Apa yang membuatnya begitu terobsesi pada Vira? Dan yang paling menyakitkan, apakah masih ada tempat untukku di hatinya? Aku berbaring di tempat tidur sendirian. Mas Yusuf masih di studionya, seperti biasa. Aku tahu ia tak akan pulang sampai larut malam, mungkin sampai pagi. Rasanya sudah lama sejak terakhir kali aku merasakan kehangatan tubuhnya di sampingku, sejak terakhir kali aku merasa bahwa ia benar-benar milikku. Dengan perasaan gelisah, aku bangun dari tempat tidur dan berjalan ke rak buku di sudut kamar. Aku hanya ingin mengalihkan pikiranku, mencoba membaca sesuatu agar mataku lelah dan akhirnya bisa terpejam. Tapi saat aku menarik satu buku dari rak, sebuah amplop jatuh ke lantai. Aku membungkuk mengambilnya. Itu adalah amplop berwarna krem, sedikit lusuh di tepinya, seolah sudah lama disimpan. Aku memandanginya beberapa saat, dadaku mulai berdebar. Ada sesuatu yang familiar dengan tulisan tangan di atasnya. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu dan menarik isinya. Selembar kertas terlipat rapi dengan tinta yang sedikit pudar. Aku membacanya di bawah cahaya lampu kamar, dan saat kata demi kata masuk ke dalam pikiranku, dunia di sekelilingku seolah runtuh. Untuk Vira, kau seperti cahaya dalam kegelapanku. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa hidup kembali. Wajahmu, senyummu, caramu berbicara, semua itu membuatku ingin terus menciptakan sesuatu yang indah, sesuatu yang abadi. Aku ingin melukismu bukan hanya di kanvas, tapi juga dalam ingatanku, dalam hatiku. Aku tak tahu apakah perasaan ini benar atau salah, tapi aku tak bisa menyangkalnya lagi. Aku terjebak di antara kenyataan dan keinginan, di antara kewajiban dan hasrat. Aku ingin bersamamu. Selalu, Yusuf. Tanganku bergetar hebat. Aku harus memegang sisi tempat tidur agar tak jatuh. Dadaku sakit, seolah ada tangan tak terlihat yang meremas jantungku dengan kuat. Aku membaca surat itu berulang kali, berharap aku salah memahami, berharap ini hanya imajinasiku. Tapi tidak. Itu tulisan Mas Yusuf. Itu isi hatinya. Untuk Vira. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku, tapi air mata sudah menggenang di mataku. Ini bukan sekadar sketsa. Bukan sekadar inspirasi. Mas Yusuf telah mengungkapkan perasaannya dalam kata-kata yang tak terbantahkan. Aku menggenggam surat itu erat, hampir meremasnya, lalu dengan cepat membuka rak buku lainnya. Aku mulai menarik buku satu persatu, mencari tahu apakah ada surat lain yang tersembunyi di sana. Aku seperti orang gila, mengacak-acak segalanya, hingga akhirnya aku menemukan lebih banyak amplop di antara halaman-halaman buku tua milik Mas Yusuf. Aku membuka satu demi satu dan semuanya sama.
Surat-surat penuh perasaan, penuh keinginan, penuh pengakuan cinta. Malam itu, aku duduk di lantai kamar, dikelilingi oleh bukti-bukti pengkhianatan suamiku. Surat-surat cinta yang tak pernah kuterima. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menghadapinya saat itu juga. Tapi tubuhku terasa lemas. Aku hanya bisa menangis dalam diam, menggigit bibirku agar suara isaku tak terdengar. Apakah aku sudah kalah? Apakah aku hanya istri yang menjadi latar belakang dalam kisah cintanya yang sesungguhnya? Aku tak tahu. Yang ku tahu, hatiku sudah hancur. Pagi itu, aku bangun dengan kepala yang berat dan mata yang sembab. Malam yang kulewati terasa seperti mimpi buruk yang nyata, mimpi yang tak bisa kutinggalkan begitu saja. Surat-surat itu masih berserakan di lantai kamar, bukti nyata bahwa semua yang selama ini kutakuti bukan sekadar bayangan. Aku tak bisa diam saja. Aku tak bisa terus-menerus menunggu Mas Yusuf memberikan jawaban, karena aku tahu ia tak akan pernah benar-benar jujur. Jika ia bisa menyembunyikan surat-surat itu dariku, berapa banyak lagi kebohongan yang telah ia simpan? Aku harus menghadapi Vira. Aku berjalan menuju rumahnya dengan langkah cepat, hampir tanpa ragu. Perasaan yang bercampur aduk, marah, sakit hati, cemburu, membuatku tak bisa lagi menunda. Rumah Vira tampak sepi dari luar. Pintu depannya tertutup, jendela-jendela tirainya tertarik rapat. Aku mengetuk pintunya dengan keras. Tak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, kali ini lebih kuat. Aku bisa merasakan detak jantungku semakin cepat, kemarahan mengalir di dalam darahku. Lalu, suara langkah terdengar dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka sedikit, dan di baliknya, Vira berdiri. Ia tampak terkejut melihatku, tapi kemudian ekspresinya berubah menjadi lebih waspada. "Asti?" Suaranya pelan. "Ada apa?" Aku langsung menyodorkan salah satu surat yang kubawa. "Kau tahu ini?" Tanyaku tajam. Vira menatap surat itu, lalu menatapku. Aku bisa melihat keterkejutan dalam matanya, tapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang hampir seperti kesedihan. "Asti," ia menghela napas. Aku tidak tahu harus berkata apa. Jawabannya justru semakin membakar emosiku. "Jangan berpura-pura tak tahu." Suaraku bergetar. "Surat ini ditulis oleh Mas Yusuf untukmu. Dia mencintaimu. Dia menginginkanmu. Dan kau diam saja selama ini." Vira menatapku lama, lalu akhirnya membuka pintu lebih lebar. "Masuk," katanya pelan. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya melangkah masuk. Aku ingin mendengar langsung darinya, ingin tahu apakah ia akan mengakui semuanya atau mencoba berbohong di hadapanku. Ruang tamunya sederhana, tak banyak perabotan, hanya sofa tua dan meja kecil dengan beberapa foto di atasnya. Aku berdiri di tengah ruangan, sementara Vira berjalan ke arah dapur, mungkin untuk mengambil sesuatu. Saat ia kembali, ia membawa segelas air dan meletakkannya di meja di depanku. "Aku tahu kau marah," katanya, duduk di seberangku. "Dan aku tak akan menyalahkanmu." Aku mengepalkan tanganku. "Jangan berusaha membuat dirimu tampak tak bersalah, Vira. Aku ingin tahu kebenarannya." Vira menatapku dengan mata yang masih penuh dengan ekspresi sulit dijelaskan itu. "Mas Yusuf memang menulis surat-surat itu untukku," katanya akhirnya. Tapi aku tak pernah membalasnya. Aku tertawa kecil, sinis. "Jadi kau mau bilang kau tidak pernah memberinya harapan?" Vira menggeleng pelan. "Aku tidak bisa mengendalikan perasaannya, Asti. Aku tak pernah mengundangnya untuk mencintaiku. Aku tak pernah meminta surat-surat itu." Aku menggigit bibirku, merasa sedikit goyah, tapi aku masih tidak bisa percaya sepenuhnya. "Tapi dia terus melukismu," kataku dengan suara lebih rendah. "Dia terus memikirkanmu. Itu artinya ada sesuatu di antara kalian." Vira terdiam sejenak, lalu menunduk. "Aku tidak akan berbohong, Asti," katanya dengan suara lebih pelan. "Aku bisa merasakan perasaannya. Aku tahu bagaimana ia memandangku. Tapi aku tidak pernah memberikan tanggapan. Aku tidak ingin merusak rumah tanggamu." Aku mengepalkan tangan di atas lututku, mencoba mengendalikan emosi yang bergejolak di dalam dada. "Lalu kenapa kau tidak pernah bicara padaku?" Tanyaku dengan suara penuh kepedihan.
Kenapa kau membiarkan aku terus bertanya-tanya? Vira menatapku dan kali ini aku bisa melihat air mata di matanya. Karena aku takut, katanya lirih. Aku takut kau akan menyalahkanku, seperti yang kau lakukan sekarang. Aku takut jika aku mengatakan sesuatu, semuanya akan menjadi lebih buruk. Aku terdiam. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang terasa jujur. Tapi apakah aku bisa mempercayainya? Ataukah ini hanya kebohongan lain? Aku berdiri, merasa dadaku semakin sesak. Aku tak tahu apa yang harus kupikirkan lagi. Aku datang ke sini untuk mencari jawaban, tapi yang kutemukan hanyalah lebih banyak pertanyaan. Aku tak tahu harus percaya apa lagi, kataku akhirnya. Tapi aku tak akan diam saja. Jika kau memang tidak menginginkannya, maka kau harus membantuku menghentikan ini. Vira mengangguk pelan. Aku akan melakukan apapun yang bisa kulakukan, Asti. Aku janji. Aku menatapnya sekali lagi sebelum akhirnya berbalik menuju pintu. Saat tanganku menyentuh kenop, aku berhenti sejenak dan bertanya tanpa menoleh, Vira, apa kau mencintai Mas Yusuf? Sunyi. Aku menahan napas menunggu jawabannya. Lalu, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, aku tak bisa mencintainya, Asti. Karena aku masih mencintai seseorang yang sudah pergi. Aku menutup mata, lalu keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Sepulang dari rumah Vira, pikiranku semakin kacau. Aku ingin percaya pada kata-katanya, ingin meyakinkan diriku bahwa ia tidak bersalah. Tapi bagaimana bisa? Fakta-fakta yang ada di hadapanku begitu jelas, lukisan-lukisan, surat-surat cinta, perubahan sikap Mas Yusuf. Semua itu tidak mungkin hanya kebetulan. Aku merasa lelah. Tubuhku masih berdiri di depan pintu rumah, tapi kakiku terasa berat untuk melangkah masuk. Aku tahu, begitu aku melewati ambang pintu, aku akan kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Aku berbagi rumah dengan seorang pria yang mungkin sudah tak lagi mencintaiku. Akhirnya, dengan napas panjang, aku masuk. Rumah itu terasa dingin, sepi. Aku melangkah menuju kamar, tapi tiba-tiba aku berhenti di depan studio Mas Yusuf. Pintu studio itu sedikit terbuka. Aku menelan ludah. Biasanya, Mas Yusuf selalu mengunci ruangannya, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin dilihat siapapun. Tapi kali ini, ia meninggalkan celah. Aku tak bisa menahan rasa penasaranku. Dengan hati-hati, aku mendorong pintu itu perlahan. Di dalam, suasana studio masih seperti yang kuduga, berantakan. Ket-ket minyak berceceran di lantai, kuas-kuas kering menumpuk di sudut meja, dan beberapa lukisan bersandar di dinding dalam keadaan setengah jadi. Aroma tiner dan ket memenuhi udara, membuat kepalaku sedikit pusing. Aku melangkah masuk lebih jauh, memperhatikan setiap detail di ruangan itu. Mataku tertuju pada meja kerja Mas Yusuf, di mana beberapa lembar kertas berserakan. Aku mendekat dan melihat ada sesuatu yang mencolok di antara tumpukan itu, sebuah map berwarna coklat dengan nama Mas Yusuf tertulis di bagian depannya. Aku mengambil map itu dengan tangan gemetar, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya, terdapat beberapa dokumen yang terlihat seperti laporan medis. Jantungku berdebar kencang saat aku membaca lembar pertama. Nama, Yusuf Rahadian. Diagnosis, gangguan depresi berat dengan episode psikotik. Riwayat pengobatan, terapi farmakologi, sesi konsultasi dengan psikiater, observasi berkala. Aku terdiam, otakku berusaha mencerna informasi ini. Dadaku terasa sesak, seakan dunia di sekelilingku berputar. Jadi, ini alasan semua perubahan sikapnya? Aku melanjutkan membaca, tanganku semakin gemetar. Ada catatan dari dokter yang menjelaskan bahwa Mas Yusuf telah berjuang melawan depresi selama bertahun-tahun, dan dalam beberapa bulan terakhir, kondisinya semakin memburuk. Disebutkan juga bahwa ia mengalami halusinasi visual dan delusi, terutama yang berkaitan dengan seseorang dari masa lalunya. Aku menutup mulutku dengan tangan, mencoba menahan isak tangis yang mulai muncul. Delusi? Halusinasi? Apakah ini berarti semua perasaan yang ia tuangkan dalam lukisan dan surat-surat itu bukan karena ia benar-benar mencintai Vira, tapi karena pikirannya sedang terganggu? Apakah Vira hanyalah refleksi dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mengikat Mas Yusuf dengan masa lalunya?
Aku merasakan campuran emosi yang begitu kuat, marah, sedih, bingung. Selama ini, aku merasa dikhianati, merasa ditinggalkan, tapi ternyata, mungkin Mas Yusuf sendiri juga tersesat dalam pikirannya sendiri. Aku menghela napas panjang, menutup map itu perlahan. Aku perlu bicara dengannya. Sekarang juga. Aku menemukannya di ruang tamu, duduk dengan pandangan kosong ke arah jendela. Matanya terlihat lelah, tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Aku berdiri di hadapannya, menggenggam map medis itu di tanganku. "Mas," suaraku bergetar. Mas Yusuf menoleh, matanya terlihat waspada. Ia melihat map di tanganku, lalu kembali menatapku. "Jadi ini alasannya?" Tanyaku, suaraku dipenuhi emosi. "Ini alasan kenapa kau berubah? Kenapa kau terus melukis Vira? Kenapa kau menulis surat-surat itu?" Ia terdiam, lalu akhirnya menundukkan kepala. "Kau menemukannya?" Aku mengangguk. "Kenapa kau tak pernah memberitahuku?" Mas Yusuf mengusap wajahnya dengan tangan, seolah kelelahan. "Karena aku takut." Aku menahan napas, menunggu ia melanjutkan. "Aku tak ingin kau melihatku sebagai pria yang lemah." Asti, suaranya lirih. "Aku sudah berjuang melawan ini selama bertahun-tahun, mencoba mengatasinya sendiri. Tapi semakin lama, aku semakin kehilangan kendali." Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata. "Dan Vira?" Tanyaku, nyaris berbisik. Mas Yusuf menutup matanya sejenak, lalu berkata, Dia mengingatkanku pada ibuku." Aku tertegun. "Ibu?" Ia mengangguk. "Aku kehilangan ibu saat masih kecil. Ia meninggal tiba-tiba, dan aku tak pernah benar-benar bisa menerima kepergiannya. Saat aku melihat Vira, wajahnya, ekspresinya, caranya berbicara, aku merasa seperti melihat ibu lagi." Ia menarik napas panjang. Aku tahu ini tidak masuk akal. Aku tahu aku salah. Tapi pikiranku terus membawaku kembali padanya. Aku menulis surat-surat itu bukan karena aku mencintai Vira sebagai seorang wanita, tapi karena dalam pikiranku yang kacau, aku merasa seperti berbicara dengan ibu yang telah lama pergi. Aku menatapnya, merasa seluruh tubuhku melemas. Jadi, selama ini bukan perselingkuhan. Bukan cinta terlarang. Tapi trauma masa kecil yang belum pernah benar-benar disembuhkan. Aku menunduk, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. "Mas, kenapa kau tak pernah cerita?" Suaraku bergetar. Mas Yusuf tersenyum kecil, tapi itu bukan senyuman bahagia. "Karena aku takut kehilanganmu, Asti." Aku menutup mata, membiarkan air mataku mengalir. Selama ini, aku berpikir akulah korban dari pengkhianatan ini. Tapi ternyata, suamiku sendiri juga adalah korban dari pikirannya sendiri, dari kenangan yang menghantuinya, dari luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Aku mendekatinya, lalu duduk di sampingnya. Aku menggenggam tangannya yang dingin, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut, "Aku di sini, Mas. Kau tidak perlu menghadapi ini sendirian lagi." Mas Yusuf menoleh padaku, matanya penuh kelelahan, tapi kali ini, aku melihat sesuatu yang lain, kelegaan. Aku tahu ini bukan akhir dari semua masalah kami. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin, kami masih punya harapan. Setelah malam panjang penuh dengan tangisan dan kejujuran, aku merasa sedikit lebih ringan. Setidaknya, sekarang aku tahu bahwa semuanya tidak seperti yang kubayangkan. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada pengkhianatan seperti yang selama ini menghantuiku. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang jauh lebih rumit. Luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh dalam diri Mas Yusuf. Aku ingin percaya bahwa segalanya bisa diperbaiki, bahwa cinta kami cukup kuat untuk bertahan. Tapi aku juga tahu, aku tak bisa hanya mengandalkan harapan tanpa pemahaman yang lebih dalam. Aku butuh jawaban, butuh perspektif lain yang bisa membantuku memahami apa yang sebenarnya terjadi pada suamiku. Itulah sebabnya pagi itu, aku menghubungi Reza. Reza adalah salah satu teman dekat Mas Yusuf, seorang seniman yang sudah mengenalnya jauh sebelum aku masuk ke dalam hidupnya. Mereka sering bekerja bersama, mengadakan pameran, berdiskusi tentang seni dan filosofi kehidupan. Jika ada seseorang yang mungkin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Mas Yusuf, orang itu adalah Reza.
Kami bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat yang dulu sering kami kunjungi berempat, aku, Mas Yusuf, Reza, dan istrinya, Anissa. Tapi kali ini, suasana terasa berbeda. Aku datang dengan hati yang berat, dan Reza pun terlihat lebih serius dari biasanya. "Asti," Reza menyapaku dengan nada hati-hati begitu aku duduk di depannya. "Kau baik-baik saja?" Aku menghela napas panjang, mengaduk kopi di depanku tanpa benar-benar berniat meminumnya. "Aku tak tahu, Reza," jawabku jujur. Aku merasa seperti baru saja menemukan bagian dari hidup Mas Yusuf yang selama ini tersembunyi dariku. Reza diam sejenak, menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Jadi kau sudah tahu?" Aku terkejut. "Kau tahu tentang kondisinya?" Reza mengangguk pelan. "Aku sudah tahu sejak lama, Asti. Mas Yusuf pernah bercerita padaku, jauh sebelum kalian menikah." Aku menelan ludah, hatiku berdebar kencang. "Kenapa kau tidak pernah memberitahuku?" Reza menatapku dengan ekspresi penuh pengertian. "Itu bukan bagianku untuk menceritakannya. Itu rahasia yang harusnya hanya dia yang bisa bagikan saat ia siap." Ia menghela napas. "Tapi aku bisa mengerti kenapa ia menutupinya darimu. Ia selalu takut terlihat lemah. Ia selalu ingin menjadi suami yang sempurna untukmu." Aku menundukkan kepala. Tapi justru dengan menyembunyikannya, ia semakin menjauh dariku. Reza mengangguk. "Aku tahu. Dan sejujurnya, aku juga mulai khawatir akhir-akhir ini. Aku melihat perubahan dalam dirinya, tapi setiap kali kutanya, ia hanya bilang semua baik-baik saja." Aku menggigit bibir, merasakan dadaku semakin sesak. "Apa yang sebenarnya terjadi padanya, Reza? Apa kau tahu sejak kapan ini semua dimulai?" Reza termenung sejenak, lalu berkata, "Aku tahu ia sudah lama berjuang melawan depresi, tapi kondisinya memburuk setelah ibunya meninggal. Ia sangat dekat dengannya, dan kematian itu menghancurkannya. Saat itu, ia mulai mengalami mimpi buruk, sulit tidur, dan kehilangan gairah untuk melukis. Lalu, perlahan-lahan, ia mulai melihat hal-hal yang tidak nyata." Aku menatapnya dengan ngeri. "Halusinasi?" Reza mengangguk. "Ya. Awalnya, ia hanya melihat sosok ibunya dalam mimpinya. Tapi lama-kelamaan, ia mulai melihatnya bahkan saat terjaga. Itu sebabnya ia mulai mencari wajah yang mirip dengan ibunya. Dan kemudian, ia bertemu Vira." Aku terdiam, memproses informasi itu. "Jadi, selama ini, ia melihat ibunya dalam diri Vira?" Reza menatapku dengan ragu, lalu mengangguk. "Aku tahu ini sulit untuk diterima, Asti. Tapi aku ingin kau tahu satu hal, Mas Yusuf tidak pernah ingin menyakitimu. Ia tidak pernah berniat menduakanmu." Aku mengusap wajahku, berusaha mengendalikan emosiku. Tapi itu tetap tidak mengubah kenyataan bahwa aku merasa tersisih, merasa seolah ia lebih memilih dunianya sendiri daripada bersamaku. Reza menatapku lama, lalu berkata, "Asti, kau punya dua pilihan. Kau bisa meninggalkannya, dan aku tidak akan menyalahkanmu jika kau memilih itu. Atau, kau bisa bertahan dan membantunya melewati ini. Tapi jika kau memilih bertahan, kau harus benar-benar siap." Aku menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Siap untuk apa?" Reza menarik napas panjang sebelum menjawab, "Siap untuk memahami bahwa pria yang kau cintai mungkin tidak akan pernah benar-benar sama lagi. Siap untuk melihatnya dalam kondisi terburuknya. Dan siap untuk menerima bahwa cinta saja mungkin tidak cukup untuk menyembuhkannya." Aku merasa dadaku semakin sesak. Aku tahu Reza tidak bermaksud membuatku putus asa, tapi kata-katanya menyadarkanku akan sesuatu yang selama ini kutolak untuk kuakui. Ini bukan sekadar masalah yang bisa diperbaiki dengan permintaan maaf atau janji-janji kosong. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih gelap, lebih berbahaya. Aku menatap Reza dengan mata yang basah. "Apa yang harus kulakukan?" Tanyaku dengan suara hampir berbisik. Reza menatapku dengan lembut lalu berkata, "Dengar, Asti. Kau tidak bisa menyelamatkan seseorang yang tidak ingin diselamatkan. Tapi jika Mas Yusuf masih ingin berjuang, jika ia masih ingin bertahan, maka yang bisa kau lakukan adalah berjalan bersamanya.
Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai seseorang yang akan tetap ada di sisinya. Aku menghela napas panjang, lalu mengangguk. Aku ingin mencoba, Reza. Aku ingin membantunya. Tapi aku juga takut. Reza tersenyum tipis. Takut itu wajar. Kau manusia. Tapi jangan biarkan rasa takut itu membuatmu menyerah sebelum mencoba. Aku menatap kopi di depanku yang kini sudah dingin. Aku tahu keputusan ini bukan hal yang bisa kuambil dengan mudah. Tapi di dalam hatiku, aku tahu satu hal, aku masih mencintai Mas Yusuf. Dan untuk saat ini, itu cukup untuk membuatku tetap bertahan. Sejak percakapanku dengan Reza, pikiranku semakin kacau. Aku mulai melihat semuanya dengan perspektif baru, tapi itu tidak membuat segalanya lebih mudah. Justru, aku semakin tenggelam dalam kebingungan. Aku ingin mempercayai Mas Yusuf, ingin mengerti luka-lukanya, ingin membantunya. Tapi, di sisi lain, aku juga masih dihantui rasa sakit akibat semua yang telah terjadi. Dan ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku, Vira. Ia adalah pusat dari semua kegelisahanku, meskipun sekarang aku mulai memahami bahwa mungkin ia tak pernah berniat menjadi bagian dari masalah ini. Tapi tetap saja, aku ingin bertemu dengannya lagi. Aku ingin berbicara dengannya sekali lagi, ingin melihat apakah ada sesuatu yang selama ini belum ku mengerti. Tapi kemudian, tiba-tiba saja, Vira menghilang. Aku baru menyadarinya ketika beberapa hari berlalu tanpa melihatnya sama sekali. Biasanya, meskipun aku berusaha menghindarinya, aku tetap sesekali melihatnya dari kejauhan, mungkin saat ia menyiram tanaman di halaman, atau saat ia berbelanja di warung depan gang. Tapi kini, tak ada jejaknya. Aku mencoba bertanya kepada beberapa tetangga. Vira? Dia sudah pindah, kata Bu Sari, wanita paruh baya yang tinggal di seberang rumahnya. Aku terkejut. Pindah? Secepat itu? Bu Sari mengangguk sambil menyeruput teh manis di terasnya. Iya. Katanya ada urusan keluarga di luar kota. Aku juga heran, dia pergi begitu saja tanpa pamit ke siapapun. Hatiku semakin gelisah. Pindah tanpa pamit? Itu aneh. Aku berjalan kembali ke rumah sambil merenungkan informasi ini. Vira tidak punya banyak keluarga, setahuku. Ia seorang janda tanpa anak, dan selama ini ia tinggal sendiri. Jika benar ia pindah karena urusan keluarga, mengapa mendadak? Mengapa tanpa sepatah kata pun kepada tetangga-tetangganya? Aku memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Mungkin masih ada seseorang di sana, atau mungkin aku bisa menemukan sesuatu yang menjelaskan kepergiannya. Ketika aku tiba di depan rumah Vira, aku mendapati pintunya tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Aku mencoba mengintip melalui jendela, tapi gorden tertutup sempurna. Aku bahkan mengetuk pintu beberapa kali, meskipun aku tahu kemungkinan besar tak ada yang akan menjawab. Kemudian, saat aku hendak berbalik pergi, aku melihat sesuatu di dekat pintu, selembar kertas kecil, terselip di antara kusen pintu dan dinding. Aku ragu-ragu sebelum akhirnya mengambilnya. Kertas itu adalah sebuah catatan tulisan tangan. Asti, aku harap kau bisa mengerti. Aku tidak ingin ada masalah lagi. Aku harus pergi. Tolong jangan cari aku. Aku menatap kertas itu dengan perasaan tak menentu. Ada begitu banyak hal yang bisa diartikan dari kata-kata ini. Apakah ia pergi karena merasa bersalah? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang membuatnya harus pergi? Aku menggenggam kertas itu erat, merasakan dadaku semakin sesak. Vira menghilang, dan aku tak tahu apakah itu sesuatu yang harus membuatku lega, atau justru semakin membuatku takut. Sejak kepergian Vira, suasana di rumah semakin aneh. Mas Yusuf tetap pendiam, semakin sering menghabiskan waktu di studio tanpa banyak bicara. Aku sendiri merasa seperti berada di tengah pusaran yang tak terlihat. Aku tahu ada sesuatu yang masih tersembunyi, sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar perasaan bersalah atau obsesi sesaat. Dan aku tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan kembali ke rutinitas sehari-hari. Membersihkan rumah, memasak, membaca buku. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa membuatku berhenti memikirkan semua yang telah terjadi. Vira menghilang begitu saja, tanpa ada jejak yang jelas.
Mas Yusuf terus mengurung diri dalam dunianya sendiri, dan aku merasa semakin terasing dalam pernikahanku sendiri. Hingga akhirnya, malam itu tiba. Malam ketika kebenaran yang selama ini terkubur akhirnya muncul ke permukaan. Aku terbangun di tengah malam, merasakan ranjang di sampingku kosong. Mas Yusuf tidak ada di tempat tidur. Aku mengernyit, berusaha mengusir rasa kantuk yang masih menggantung di kepalaku. Sejak beberapa minggu terakhir, ia memang sering tidur larut, tenggelam dalam pekerjaannya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang membuatku tidak bisa diam saja. Aku bangkit perlahan, melangkah keluar kamar dengan hati-hati. Rumah terasa begitu sunyi, hanya suara detak jam yang menggema di ruangan. Aku menahan napas saat melewati ruang tamu, lalu berhenti di depan pintu studio Mas Yusuf. Pintu itu sedikit terbuka, dan dari celahnya, aku bisa melihat sosoknya duduk di depan kanvas, tangannya menggenggam kuas dengan gemetar. Aku menelan ludah. "Mas?" Ia tersentak, menoleh ke arahku dengan mata yang merah dan sayu. Wajahnya pucat, seperti seseorang yang telah menahan beban terlalu lama. "Asti." Suaranya terdengar serak, seperti seseorang yang baru saja menangis. Aku melangkah masuk perlahan, mendekatinya dengan hati-hati. "Mas, apa yang terjadi?" Ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menatap kanvas di depannya, lalu berbalik menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. "Aku harus memberitahumu sesuatu," katanya akhirnya. Hatiku berdebar. Aku tahu inilah saatnya. Kebenaran yang selama ini ia sembunyikan dariku akan terungkap. Aku duduk di sampingnya, mencoba menenangkan diri. "Aku siap mendengar, Mas." Ia menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. "Aku tidak pernah berselingkuh, Asti," katanya perlahan. "Tapi aku juga tidak bisa bilang kalau aku tidak bersalah." Aku tetap diam, membiarkannya melanjutkan. "Kau tahu aku sangat mencintai ibuku," lanjutnya. "Ia adalah segalanya bagiku. Saat ia meninggal, aku merasa seperti kehilangan sebagian dari diriku sendiri. Aku tidak bisa melukis, tidak bisa tidur, tidak bisa menjalani hidup seperti biasa. Aku mulai melihatnya dalam mimpi-mimpiku, lalu dalam bayanganku." Aku menggigit bibir. "Dan kemudian Mas melihatnya dalam diri Vira?" Mas Yusuf mengangguk pelan. "Ya." Aku tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, Asti. Saat pertama kali melihat Vira, ada sesuatu dalam dirinya yang mengingatkanku pada ibu. Caranya berbicara, sorot matanya, bahkan senyumnya. Itu membuatku merasa, seolah-olah ibu belum benar-benar pergi. Aku merasa sesak, tapi aku tetap mendengarkan. Aku mulai melukisnya, bukan karena aku mencintainya, tapi karena aku ingin menangkap sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Aku ingin memahami kenapa aku begitu terobsesi dengan sosoknya. Tapi semakin lama aku melukis, semakin aku sadar bahwa aku hanya mengejar sesuatu yang tidak nyata. Aku menelan ludah. "Jadi Mas tidak pernah?" Ia menggeleng. "Tidak. Aku tidak pernah menyentuhnya. Tidak pernah sekalipun. Aku hanya melukisnya berkali-kali, berharap bisa menemukan jawabannya." Aku menghela napas panjang. Dan saat aku menemukan sketsa-sketsa itu, matanya meredup. "Aku takut kau akan salah paham. Aku takut kau akan meninggalkanku sebelum aku sempat menjelaskan." Aku memejamkan mata sejenak, mencoba memahami semuanya. "Dan Vira? Kenapa dia pergi?" Mas Yusuf menatapku dengan ekspresi penuh rasa bersalah. "Karena aku yang menyuruhnya." Aku menatapnya tajam. "Apa?" Aku bilang padanya bahwa aku menyadari kesalahanku. Aku bilang bahwa aku tak bisa lagi berada di dekatnya karena aku ingin menyelamatkan pernikahanku. "Aku ingin menyelamatkan diriku sendiri," katanya dengan suara bergetar. Dan dia mengerti. Dia bilang dia akan pergi, agar aku bisa fokus pada hal yang benar-benar penting dalam hidupku. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Jadi Vira pergi bukan karena rasa takut atau rasa bersalah. Ia pergi karena ia tahu bahwa tetap tinggal hanya akan memperumit segalanya. Aku menatap Mas Yusuf, melihat kelelahannya, melihat rasa sakit yang ia simpan begitu lama. Aku masih marah, masih merasa terluka. Tapi di atas segalanya, aku juga mulai memahami betapa ia telah berjuang sendirian selama ini.
Aku menarik napas dalam-dalam. Mas, apa yang akan kita lakukan sekarang? Ia menatapku dengan mata penuh harapan yang rapuh. Aku ingin memperbaikinya, Asti. Aku ingin sembuh. Tapi aku butuh kau di sisiku. Hatiku bergetar. Aku tahu ini tidak akan mudah. Aku tahu akan ada hari-hari sulit, hari-hari ketika rasa sakit dan kekecewaan akan kembali menghantuiku. Tapi aku juga tahu bahwa di balik semua ini, ada cinta yang masih tersisa. Aku menggenggam tangannya erat. Kita akan mencari jalan keluarnya, Mas. Bersama-sama. Ia menatapku dengan mata yang mulai basah, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat kilasan cahaya dalam dirinya. Mungkin ini belum akhir dari semua masalah kami. Tapi ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih jujur. Sesuatu yang lebih nyata. Setelah malam panjang itu, ketika kebenaran akhirnya terungkap, aku dan Mas Yusuf berdiri di ambang sesuatu yang tak pasti. Aku ingin percaya bahwa ini adalah awal yang baru, bahwa kami bisa menyembuhkan luka-luka yang telah lama menganga. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa rekonsiliasi tidak pernah sesederhana itu. Ada begitu banyak hal yang harus kami perbaiki, bukan hanya dalam hubungan kami, tetapi juga dalam diri masing-masing. Aku harus belajar memaafkan, meskipun hatiku masih belum sepenuhnya siap. Mas Yusuf harus belajar memahami dirinya sendiri, menemukan cara untuk menghadapi rasa kehilangan yang selama ini membayangi hidupnya. Dan lebih dari itu, kami harus mencari cara untuk saling menemukan kembali, seperti dua orang asing yang mencoba membangun sesuatu dari awal. Kami memutuskan untuk pergi ke konseling pernikahan. Itu bukan keputusan yang mudah, terutama bagi Mas Yusuf yang selalu sulit membuka dirinya kepada orang lain. Tapi setelah banyak perdebatan dan keheningan yang menyiksa, akhirnya ia setuju. Di dalam ruangan konseling yang sederhana, dengan dinding putih polos dan rak buku yang dipenuhi literatur psikologi, kami duduk berhadapan dengan seorang terapis bernama Burina. Wanita paruhbaya itu memiliki suara yang lembut dan sorot mata yang penuh pengertian. Kalian berdua sudah melalui banyak hal, katanya setelah mendengar cerita kami. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang kalian inginkan sekarang? Aku menatap Mas Yusuf, berharap ia bisa menjawab pertanyaan itu lebih dulu. Tapi ia hanya diam, menatap lantai dengan ekspresi gelisah. Aku ingin mencoba, kataku akhirnya. Aku ingin memperbaiki semuanya, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Burina mengangguk, lalu menatap Mas Yusuf. Bagaimana dengan kamu? Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya mengangkat kepalanya. Aku ingin berubah. Aku ingin menjadi suami yang lebih baik. Aku ingin belajar menghadapi masa laluku, bukan terus-menerus lari darinya. Itu adalah kata-kata yang indah, tapi apakah cukup? Burina tampak puas dengan jawaban itu, lalu mulai membimbing kami melalui berbagai sesi konseling. Kami belajar bagaimana berbicara satu sama lain dengan lebih jujur, bagaimana mengungkapkan perasaan tanpa takut dihakimi, bagaimana membangun kembali kepercayaan yang telah retak. Tapi kepercayaan tidak tumbuh dalam semalam. Ada saat-saat ketika aku masih ragu, ketika bayangan Vira masih menghantui pikiranku, ketika aku bertanya-tanya apakah aku akan pernah benar-benar bisa memaafkan. Dan ada saat-saat ketika Mas Yusuf kembali tenggelam dalam pikirannya sendiri, ketika aku melihatnya menatap kanvas kosong dengan tatapan kosong, seolah-olah masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Kami sedang mencoba, tapi mencoba saja tidak selalu cukup. Suatu malam, setelah sesi konseling yang panjang, aku dan Mas Yusuf duduk di beranda rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Kami tidak banyak bicara, hanya duduk berdampingan dalam keheningan yang terasa lebih nyaman daripada sebelumnya. Aku akan berhenti melukis, katanya tiba-tiba. Aku menoleh, terkejut. Apa? Ia menatap lurus ke depan, ekspresinya serius. Aku rasa, aku butuh waktu untuk menemukan kembali makna melukis bagiku. Selama ini, aku menggunakan seni sebagai pelarian, bukan sebagai sesuatu yang membuatku bahagia. Aku ingin belajar mencintainya lagi, tanpa rasa bersalah atau obsesi yang salah. Aku terdiam, mencoba memahami kata-katanya. Apakah itu berarti kau akan berhenti melukis selamanya? Tanyaku pelan. Ia menggeleng. Tidak.
Tapi aku ingin melukis karena aku mencintainya, bukan karena aku terjebak dalam masa lalu. Aku mengangguk pelan. Aku bisa melihat ketulusan dalam suaranya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan sedikit harapan. Mungkin, ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih baik. Beberapa minggu berlalu, dan sedikit demi sedikit, kami mulai membangun kembali hubungan kami. Tidak ada perubahan yang instan, tidak ada momen ajaib yang langsung menyembuhkan segalanya. Tapi ada usaha, ada keinginan untuk mencoba, dan itu sudah cukup untuk saat ini. Mas Yusuf mulai membuka diri kepadaku, menceritakan hal-hal yang dulu ia simpan sendiri. Aku juga mulai lebih jujur tentang perasaanku, tentang rasa sakit yang masih belum sepenuhnya hilang. Dan pada suatu hari, aku masuk ke studionya dan menemukan sesuatu yang membuat hatiku bergetar. Sebuah lukisan. Tapi kali ini, itu bukan Vira. Itu aku. Bukan versi ideal yang selama ini ada dalam pikirannya, bukan gambaran sempurna yang ia kejar dengan obsesinya. Itu adalah aku, dengan segala ketidaksempurnaan, dengan segala emosi yang tersimpan dalam tatapan mataku. Aku menyentuh permukaan kanvas itu, merasakan setiap goresan kuas yang ia buat dengan penuh perhatian. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar terlihat. Mungkin ini masih belum berakhir. Mungkin masih ada jalan panjang di depan kami. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa kami benar-benar memiliki kesempatan untuk memulai kembali.